Halo, ya kita sudah mau sampai kepada pemilihan umum tahun 2024. Banyak orang bertanya, bagaimana sih cara-cara membagi kursi di DPR? Mau tahu guys? Mari kita lihat. Itu ada pasalnya, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa untuk menentukan kursi, untuk menentukan siapa, untuk menentukan berapa suara, itu ada aturannya. Minimal partai politik harus memenuhi batas ambang parlemen. Menurut Undang-Undang Nomor 17 itu diputuskan bahwa suaranya harus ada 4% dari suara sah untuk memenuhi ambang batas parlemen. Selanjutnya, setelah dapat, maka kita pakai untuk tahun 2024 nanti metodenya menggunakan metode Saint-Leger. Siapa Saint-Leger ini? Ini adalah pakar matematik dari Prancis. Yang selanjutnya kita pakai dengan metode ini untuk pembagian di dalam pengambilan suara. Untuk selanjutnya, apa isi daripada Undang-Undang Nomor 7 itu, pasal 420, bisa kita baca di sini. Jadi mari sekarang kita coba bagaimana cara perhitungannya. Ini kita ibaratkan partai yang mendapat hitungan batas ambang adalah partainya ada 4. Partai A, Partai B, Partai C, dan Partai D. Contoh di sebuah daerah pemilihan, ini kursi yang mau diambil ada 6. Ya, 6 kursi yang akan diperebutkan. Suara sah 50.000 dua suara. Dengan rincian sebagai berikut. Partai A kita katakan 24.000, Partai B 15.000, Partai C 9.000, dan Partai D ada 4.000. Lantas bagaimana untuk pertama sekali? Siapa yang mendapat kursi yang pertama? Untuk menentukan kursi pertama, maka masing-masing suara partai tadi, partai A, B, dan C, serta partai D tadi, itu semua dibagi dengan angka 1. Setelah dibagi dengan angka 1, siapa yang terbesar atau terbanyak? Kita lihat di bawah bahwa Partai A mendapat suara 24.000, itulah yang terbesar. Dari hasil pembagian itu, maka yang mendapatkan kursi pertama adalah Partai A dengan memperoleh suara 24.000. Oke, selanjutnya karena Partai A sudah mendapatkan 1 kursi, maka Partai A untuk hitungan kursi kedua dia dibagi dengan angka 3. Ya, dibagi dengan angka 3. Sedangkan Partai B, Partai C, dan Partai D mereka tetap dibagi dengan angka 1. Hasilnya kira-kira bagaimana? Mari kita lihat di perhitungan ini. Partai A 24.000 dibagi 3 hasilnya 8.000. Partai B 15.000 dibagi 3. 15.000 tetap dibagi 1, hasilnya 15.000. Partai C tetap 9.000, Partai D juga tetap 4.000. Dan dari hasil yang telah kita lihat, yang mendapat kursi kedua adalah partai dengan suara 15.000, yaitu Partai B. Demikian.
siapa yang dapat kursi ketiga? Karena kursi pertama dan kursi kedua masing-masing sudah didapat oleh partai A dan partai B. Maka partai A kita bagi 3 tadi, partai B juga kita bagi 3. Partai C dan partai D masih tetap dibagi dengan angka 1. Hasilnya bagaimana? Kita lihat seperti ini. Ya, setelah dalam pembagian, maka untuk menentukan kursi ketiga, maka partai A dan partai B tadi sudah tidak lagi karena angkanya 8.000 dan 5.000. Partai C 9.000, partai D 4.000. Maka yang mendapatkan kursi yang ketiga adalah partai C dengan suara 9.000. Sekarang ibu, saudara-saudara semua, kita akan ambil kursi yang keempat. Siapakah yang berhak? Untuk menentukan kursi keempat, maka partai A tadi kita bagi dengan 3, partai B bagi 3, partai C juga bagi 3. Sedangkan partai D karena belum mendapat kursi tetap bagi 1. Kita lihat hasil perhitungannya. Maka partai yang berhak mendapat kursi keempat adalah partai A dengan suara 8.000 suara. Karena itulah yang tertinggi angka setelah dibagi 3 dari partai A, B, C, dan D. Kelima, siapa yang berhak mendapat kursi kelima? Tadi karena partai A sudah dapat kursi 2, maka dia kita bagi dengan angka 3. Partai A kita bagi dengan 5, partai B kita bagi dengan 3, partai C bagi dengan 3, partai D tetap bagi 1. Maka setelah dihitung, yang mendapat kursi kelima adalah partai B dengan suara 5.000 suara. Baik, kursi ke-6. Siapakah kursi ke-6? Sama caranya seperti tadi. Partai A dibagi dengan 5, partai B karena baru mendapat kursi, dia harus tadi bagi 3, sekarang dia juga bagi 5. Partai C tetap kita bagi 3, partai D tetap bagi 1. Setelah dihitung, putar, hasilnya kita lihat. Tertinggi adalah 4080. Berarti yang mendapat kursi ke-6 adalah partai A dengan perolehan suara 4080. Itulah yang mendapat kursi ke-6. Udah bisa kita pahami? Dengan demikian kalau kita urut kursi yang 6 siapa yang memperoleh? Sudah pasti partai A tadi mendapat 3 kursi dari 24.000 suara. Yaitu tadi kursi pertama, kursi keempat, dan kursi ke-6. Sedangkan partai B dia mendapat 2 jatah kursi, yaitu kursi ke-2 dan kursi ke-5. Partai C dia hanya mendapat 1 kursi, yaitu kursi yang ke-3. Sedangkan partai D Jong tidak mendapat kursi walaupun atau karena suaranya tidak bisa mengimbangi teman-temannya. Setelah dibagi 1, 3, 5 tetap suaranya di bawah angka mereka, maka partai D tidak mendapatkan kursi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara semua, yang duduk setiap partai tadi sudah ditentukan ada 3, ada 2, ada 1. Siapakah yang 3? Para partai yang mengusung mereka, calon legislatif yang terpilih di setiap partai adalah berdasarkan ranking perolehan suara di partai tersebut.
siapa dari 3 orang yang mendapat kursi tadi, suara terbesar terbanyak, itulah yang diusung dan dicalonkan akan mendapat kursi. Demikian yang boleh kita jelaskan. Kita butuh pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan dalam komen, kita akan menjawab. Terima kasih. Salam pemilu, salam melayani.